Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya pondok pesantren yang berdiri di kabupaten ini. Kabupaten Jombang pada mulanya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit. Gapura bagian barat adalah Desa Tunggorono, sedangkan Gapura bagian selatan adalah Desa Ngerimbi. Pada logo Kabupaten Jombang, selain terdapat gerbang, juga didasari warna merah dan hijau. Disebut-sebut, dua warna inilah yang menjadi asal muasal nama Jombang. Konon, nama Jombang tidak lepas dari sosok Kebo Kicak dan Surontano. Kebo Kicak semula bernama Joko Tulus. Ia adalah anak dari Ibu Wandan Wanguri di Dusun Karangkejambon, Jombang. Suatu ketika, Joko Tulus muda ingin memiliki wilayah kekuasaan. Ia menyampaikan niatnya pada sang ibu. Namun niatnya tidak direstui oleh ibunya. Meski dilarang, Joko Tulus tetap melanggar larangan ibunya tersebut. Setelah melanggar perintah ibunya, Joko Tulus semakin menjadi-jadi. Tingkah lakunya semakin tidak terkontrol dan tanpa aturan. Cara jalan Joko Tulus juga terpincang-pincang. Karena sikapnya itu, ia pun dijuluki Kebo Kicak. Menyadari keadaannya, Kebo Kicak lantas mengembara untuk berguru kepada kiai-kiai sakti, diantaranya berguru di Banyuwarang dan di Padepokan Sumoyono, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Di Padepokan Sumoyono itu, Kebo Kicak bertemu dengan Surontano, yang tak lain adalah anak pamannya sendiri. Di padepokan tersebut, Kebo Kicak berlatih tanpa lelah hingga berhasil menguasai ilmu kanuragan yang membuatnya menjadi seorang yang sakti. Di padepokan yang sama, Surontano juga tak kalah hebatnya dengan Kebo Kicak. Surontano berhasil menguasai ilmu kesaktian dan memperoleh salah satu hewan peliharaan pusaka, yakni banteng Tracak Kencono. Setelah lama berguru di Padepokan Sumoyono, Kebo Kicak yang sejak kecil tidak tahu di mana sang ayah, akhirnya berupaya untuk mencari keberadaan ayahnya. Ia keluar masuk ke daerah-daerah di sekitar tempat tinggalnya. Akhirnya, sampailah pencarian Kebo Kicak di Kerajaan Majapahit. Kebo Kicak dengan kesaktiannya memasuki Kerajaan Majapahit demi mencari tahu keberadaan ayahnya yang bernama Patih Pangulang Jagat. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Kebo Kicak diperbolehkan menghadap pada Patih Pangulang Jagat. Ampun Paduka, ada seorang pemuda yang mengaku sebagai anak Paduka. Bawa masuk kemari. Jika dia benar anakku, maka tunjukkan buktinya. Di luar dugaan Kebo Kicak, Patih Pangulang Jagat, sang ayah yang dicarinya, mengajukan syarat padanya. Kebo Kicak pun bersedia melakukan syarat apapun yang diminta ayahnya. Kau harus mengangkat batu hitam yang ada di Sungai Brantas. Kau juga harus berhadapan dengan bajul ijo dan mengalahkannya. Apakah kau siap? Baik, akan aku buktikan saat ini juga. Tidak menunggu lama, Kebo Kicak segera menemui bajul ijo. Dengan kesaktian yang dimilikinya, bukan hal sulit baginya untuk bisa mengalahkan bajul ijo. Hanya dengan beberapa kali jurus, Kebo Kicak pun berhasil mengalahkan bajul ijo. Kebo Kicak juga berhasil mengangkat batu hitam di Sungai Brantas tanpa halangan apapun. Batu besar hitam yang sangat berat itu berhasil diangkat dan dibawa keluar Sungai Brantas. Melihat Kebo Kicak berhasil memenuhi syarat yang diminta, Patih Pangulang Jagat pun merestui dan mengakui Kebo Kicak sebagai anaknya. Ia juga menyerahkan wilayah barat sebagai kekuasaan Kebo Kicak. Suatu ketika, di tempat tinggal Kebo Kicak terjadi wabah penyakit. Konon, wabah akan berhenti jika ada yang berhasil mengalahkan banteng pusaka milik Surontano. Mendengar hal itu, Kebo Kicak berusaha membunuh banteng pusaka milik Surontano. Surontano yang sudah berjanji akan menjaga banteng Tracak Kencono tidak tinggal diam mendengar ada yang berusaha untuk membunuh pusakanya. Tak pelak lagi, pertarungan saudara seperguruan antara Kebo Kicak dan Surontano pun terjadi.
tidak ingin dikalahkan Kebo Kicak, Surontano pun pergi ke berbagai tempat. Konon, Kebo Kicak terus mengejar Surontano bersama Banteng Traca Kencono. Di daerah Parimono, Surontano lari bersama bantengnya ke arah sawah yang kala itu penuh tanaman padi, sehingga tanaman padi yang menghampar pun rusak. Kebo Kicak yang menyaksikan pelarian Surontano hanya geleng-geleng kepala. Maka lahirlah sebutan Parimono atau padi yang disasak hingga rusak. Surontano juga berlari ke arah utara. Ia menemukan sebuah rumah beratap jerami dan alang-alang yang di dalamnya terdapat pemandian kerbau. Sementara Kebo Kicak tetap mencari Surontano dimanapun berada. Dalam pengejaran itu, Kebo Kicak kelelahan dan beristirahat di bawah pohon beringin raksasa hingga tertidur. Setelah merasa cukup beristirahat, Kebo Kicak segera bangun dan melanjutkan pencarian Surontano. Lama dalam perjalanan, Kebo Kicak dan Surontano pun bertemu. Mereka kembali bertarung dengan mengeluarkan segala kesaktiannya hingga muncul kilatan cahaya hijau dan abang atau cahaya hijau dan merah di atas langit. Dalam perang tanding itu, Surontano akhirnya terpukul mundur dan lari ke arah timur. Pertandingan mereka yang memunculkan cahaya berwarna hijau dan merah atau hijau abang itu yang menjadi cikal bakal penyebutan nama Jombang, yakni berasal dari akronim kata hijau abang menjadi Jombang. Warna hijau dan merah juga ada dalam logo Kabupaten Jombang. Hijau bermakna kesuburan, ketenangan, dan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan warna merah berarti keberanian, dinamis, dan kritis. Dari beberapa titik lokasi pertarungan Kebo Kicak dan Surontano juga menjadi asal-usul sejumlah daerah di Kabupaten Jombang, seperti nama daerah Parimono. Hingga kini, nama Jombang selalu dikaitkan dengan Kebo Kicak dan Surontano. Nama Kebo Kicak dan Surontano pun senantiasa diingat oleh masyarakat Jombang dengan berbagai versi ceritanya.